Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan semoga sisa umur yang masih ada semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang min alamat maridul qalb, di antara tanda-tanda hati yang sakit. Ikhwas sekalian, perlu kita sadari sebelum kita pembahasan dari tanda-tanda hati yang sakit itu yang bagaimana. Sebelumnya kita simak dua pernyataan. Yang pertama, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua, nasihat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan masalah qalbu ini. Masalah qalbu itu adalah masalah yang paling serius untuk dibicarakan. Seluruh itu berpusat kepada masalah qalbu ini. Dan urusan qalbu ini urusan baik dalam urusan perkara maupun urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah akhirat, ya. Dan juga urusan qalbu ini adalah penentu yang akan menjadi sebab orang mendapatkan di dalam as-sa'ad, kebahagiaan, ya, dan al-asqiya, serta penderitaan. Itu terletak pada qalbunya. Jadi kebahagiaan seseorang dalam menjalani hidup atau penderitaan orang dalam hidup itu kuncinya terletak pada qalbu, bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal, bukan ekonomi.
bukan pekerjaan. Tapi ini urusan kolbu. Ya, jadi kebahagiaan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan masalah harta benda, nggak ada hubungannya. Kalau memang harta benda itu sebagai jaminan orang bahagia, maka Qarun itu orang yang paling bahagia. Tapi kenyataannya kira-kira lebih bahagia mana Qarun dengan Nabi Musa? Lebih bahagia mana? Jelas Nabi Musa. Walaupun hidup Nabi Musa dipenuhi dengan apa? Perantauan. Yang hidupnya diliputi dengan persoalan-persoalan dari mulai sejak kecil. Hidupnya Nabi Musa dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang berat dari sejak kecil. Tapi kita lihat dia sebagai manusia yang paling bahagia di muka bumi. Maka kisah ini memberikan sebuah penjelasan bahwa harta bukan segala-galanya, bukan penentu kebahagiaan. Begitu juga kesengsaraan itu bukan terletak pada kemiskinan. Sahabat-sahabat itu banyak yang miskin. Ya, bukan cuma sudah miskin, jadi budak. Itu bisa perhatikan bagaimana kisah membaca kisahnya Bilal bin Rabah. Ayo, pada saat jadi budak itu kapan? Saat yang paling bahagia dirasakan oleh Bilal. Antum baca riwayat? Sudah baca riwayat? Sudah sempat? Gak sempat, om kita sibuk. Kita kan orang-orang sibuk. Apa pada saat yang bagaimana Bilal merasakan kebahagiaan? Saat dicambuk dan dia mengatakan ahad. Mikirnya piye, Pak? Karena keimanannya itu dia dapat perlakuan seperti itu. Itu yang menjadikan sahabat Bilal itu merasa sangat bahagia. Maka pada saat dia dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar, dan dia mendapatkan porsi yang mulia di sisi Nabi SAW di saat pada puncak-puncak kejayaan Islam, dia merasa sedih. Apa kesedihan? Tidak merasakan cambukan saat iman itu sudah memuncak. Sekarang kalau kita membuat sedih kita apa? Samakah sedih kita dengan sedihnya Bilal? Enggak sama. Kuncinya pada hati. Abu Hurairah itu miskin, sering kelaparan Abu Hurairah. Bahkan ketika mencatat hadis itu pingsan dia karena kelaparan. Ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Hurairah dengan kita. Jadi kalau Abu Hurairah itu mencatat hadis dalam keadaan lapar, kita nyatat hadis dalam keadaan itu sing beda nih. Tapi apakah Abu Hurairah menderita karena sering kelaparan? Jadi apa yang membahagiakan Abu Hurairah itu? Ketika mencatat hadis. Dan yang paling membahagiakan itu ketika dia mendengarkan kalimat syahadat yang diucapkan oleh ibundanya. Saat yang paling membahagiakan saya ketika mendengarkan kalimat syahadat yang diucapkan oleh ibundanya, dan ketika mendapatkan doa dari Nabi. Kan doa pertama dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, doakan ibu saya. Pertama, saya mohon dimaafkan karena ibu saya itu punya hobi mencaci engkau, ya Rasulullah. Jadi kalau didakwai didakwai Abu Hurairah itu balasnya itu mencaci Nabi. Makanya Abu Hurairah diem akhirnya. Setiap diajak baliknya itu mencaci maki Nabi. Akhirnya dia datang kepada Nabi minta doa. Ya Rasul, doakan ibunda saya, maafkan dia dan doakan dapat hidayah. Rasul mendoakannya, Allahumma arsidi li ummi Abu Hurairah. Wahai Allah, berikan petunjuk kepada
ibunya Abu Hurairah. Setelah itu disuruh pulang Abu Hurairah. Sekarang pulang, temui ibu. Begitu sampai di rumah, mau buka pintu, dibentak oleh ibunya, jangan kau buka pintu itu, dan diem di situ. Diem Abu Hurairah, tidak berpindah. Kenapa? Itu karena perintah ibunya. Bagaimana dengan kita? Ya Allah. Setelah itu jarak beberapa lama, pintu itu terbuka. Pintu terbuka. Setelah terbuka, ibunya keluar dalam keadaan berhijab, lantas mengatakan asyhadu alla ilaha. Itu saat yang paling menyenangkan dan membahagiakan, ketika melihat ibundanya mendapat hidayah untuk masuk Islam. Setelah itu dia langsung datang menemui Nabi SAW, menyampaikan kabar gembira ini. Maka bersyukurlah Abu Hurairah, ibumu telah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, Abu Hurairah minta tambahan doa. Suatu kadung kulino kena endungan dikabulno. Akhirnya minta doa lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah aku minta doa lagi kepadamu? Silahkan, minta doa kepada beliau. Tolong doakan. Apa ternyata permintaannya? Tolong mintalah kepada Allah, siapa saja orang mukmin setelahku nanti, apabila mendengar namaku, semoga Allah mencintakan mereka denganku, dengan ibuku. Jadikan mereka semua mencintai aku dan mencintai ibuku. Apa? Nabi mengangkat tangannya berdoa. Ya Allah, jadikan orang mukmin setelahku nanti, siapa saja orang mukmin yang mendengar nama Abu Hurairah, jadikan mereka mencintainya dan mencintai ibundanya. Dan kita lihat orang mukmin yang mana yang tidak mencintai Abu Hurairah. Ternyata yang membahagiakan Abu Hurairah itu bukan kekayaan, bukan fasilitas yang seperti kita miliki hari ini. Berarti kebahagiaan itu di mana tempatnya? Hah? Kenapa kita yang kendaraan sudah punya, rumah sudah punya, kerjaan sudah punya, ekonomi sudah punya, kok nggak bahagia? Kurang apa, Pak? Kok nggak tenang? Kurang apa kita? Ada yang bermasalah ya? Apa yang nggak punya kita? Ada yang pernah kelaparan satu hari nggak makan? Sampai pingsan gitu. Yang pingsan kekenyangan banyak, kelenger gitu. Terus yang kemudian kita kok nggak tenang, nggak bahagia, itu kurang apa nih saiki? Apa yang Anda nggak punya sekarang? Makan melimpah ruah, kurang apa? Pingin sego goreng, males metu gojek si moro. Saya nggak bahagia, kurang apa? Ada yang bermasalah ya, kolbunya bermasalah. Nah, jadi hidup ini kita ini terpontang-pantingnya, sedihnya kita, menderitanya kita, itu kuncinya terletak pada urusan kolbu. Makanya jangan diremehkan masalah ini. Sholat kita berkualitas itu tergantung apa? Kolbu. Jangan pernah disepelekan masalah ini. Makanya kajian tazkiyah itu urusan yang sangat urgen. Ya, masalah tazkiyah, menjaga kesucian hati, menjadikan usaha untuk mensucikan hati, itu pekerjaan seorang muslim yang wajib untuk kita jalani. Makanya bisa dilihat di dalam materi kami kajian di YouTube, musibah yang menimpa para ahli ibadah. Salah satunya apa musibahnya? Tidak merasakan lezatnya ketaatan. Tidak merasakan lezatnya ketaatan. Coba pernah nggak kita rasakan? Ketika kita baca Quran, pernah nggak kita rasakan lezat Al-Quran ketika keluar dari lisan? Nikmat, ada kebahagiaan keluar, sehingga nanti timbul mahabbah, timbul cinta dengan ayat-ayat itu. Pernah kita rasakan? Terus pokoknya mau, apalagi kalau
mata kita tuh bingung delok jam ambil delok perang lembar. Padahal oleh sak lembar. Itu tanda-tanda hati ini bermasalah. Nanti akan kita bahas. Nah, sehingga inilah kemudian Nabi SAW menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini wasiat yang pertama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal apa? Darah, segumpal daging. Mudghah. Idza salahat, ya, saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, soleh, maka seluruh jasadnya itu akan baik. Pikirannya baik, idenya baik, omongannya baik, sifatnya baik. Itu kalau segumpal daging ini baik. Namun wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya juga akan rusak. Idenya rusak, rencananya pasti rencana yang merusak, motivasinya pasti rusak, dan sifatnya pasti rusak. Apa satu segumpal daging itu? Ala wahiyya qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini menunjukkan bahwa hati itu penentu. Makanya masih wong yang ganteng, nih hatinya elek, mesti ngomongin apa? Coba kalau tengkar itu ada orang kaku omongannya, mesti ngomong, gak mungkin dengkulmu cik elek sih, gak mungkin begitu. Ketika orang sifatnya, omongannya, karakter jelek, orang bilang apa? Betapa jeleknya hatimu. Wah, hatimu sing elek kuwi. Gak mungkin orang bicara tentang tengkukmu, punggungmu, dadamu, perut, gak mungkin. Kok cik elek hatimu. Nah, berarti kalau memperbaiki manusia yang perlu diperbaiki dulu apanya? Ketemu sudah. Inilah rahasia indah kenapa dakwah Ahlussunnah mengedepankan tentang akidah. Sehingga kalau diruntut, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nek diruntut, jasate menungso apik tergantung teko apa nih? Hati. Ini atine apik, seluruh jasadnya pasti baik, sehingga baik pula sifatnya. Itu tergantung dari hati. Jadi anggota badan ini tunduk kepada perintah hati. Itu nggak lewat tukaran ya. Tukaran itu kan ambek mikir. Hati kan ngomong, Pak. Diceladu. Ini hati ini ngomong balas akhirnya. Ini hati ini ngomong menengoai. Maka kita pun diam. Perintah dari hati. Makanya ini juga bantahan bagi orang-orang sebagian torikot yang mengatakan ngomong elek gak masalah, sing penting atine apik. Iki gak nyantol. Nek wong ngomong gak teko hati, iku wong gendeng. Ini dipakai sekarang ini, Pak. Ngomong elek gak apa-apa, sing penting atine api. Saya sampean wani ngomong ono ngarepe martua sampean pas martua liwat wedhus. Martua sampean kaget. Ngomong apa le? Mboten Pak, ati kula mboten, omong kula tok. Diterima apa enggak kira-kira? Halo? Terus ono bojo sampean liwat kucing. Lapo Mas? Gak, atiku gak apa-apa kok, Dik. Omongku. Aku tetep torikot soal. Bisa dipaham? Maka untuk membaca torikot nggak usah pakai dalil, pakai kucing aja. Tadi gue ngomong gini, kucing. Kok sama nyelok kucing? Gak, hatiku gak. Kon ganteng. Ngomongku tok kucing. Bisa diterima? Apa dalilnya? Kucing. Loh mereka pakai lokal, nggak pakai dalil kok agamanya itu. Jadi hati
itu raja, sebagaimana dikatakan oleh nasihat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, napa terus sahabat Abu Hurairah? Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, al qalbu malikun. Hati itu raja. Ya, wal a'dha'u junuduhu. Anggota badan yang lain itu pasukannya, tentaranya. Ya. Anggota badan, mata, lisan, ya, kaki, itu semuanya bergerak atas izin dari hati. Kalau hatinya sudah nggak berkeinginan untuk bergerak, dia nggak bergerak. Sampai tahu orang malas itu kayak apa? Awaknya sehat, pak, jantungnya sehat, gegernya sehat, ndase sehat, tapi males hati ini, ngelembruk akhirnya. Betul apa enggak ini? Nah, persoalan berikutnya, kalau memang hati itu raja dan semua tunduk kepada hati, lalu hati ini tunduknya kepada siapa? Nah, jasad tunduk kepada perintah hati, hati tunduknya kepada siapa? Dijelaskan oleh para ulama, hati itu tunduk kepada apa yang diimaninya. Hati itu melaksanakan apa yang diyakininya. Sampai rasakan sing betul nanti. Ya. Jadi itu hati itu melakukan atas perintah apa yang diyakininya. Nek sing diyakini salah, maka perintah teko hati ini mesti salah. Coba yakin mendatangkan rezeki itu dengan cara apa? Beleh wedhus dasi dikirim ning laut. Keyakinannya begitu, maka perbuatannya mengikuti apa yang dia yakini. Runtutan pembahasan ini rahasia indah kenapa dakwah Ahlussunnah mengedepankan akidah. Sakit disambung nih, sakit nyambung. Jasad tunduknya kepada hati. Hati tunduknya kepada apa? Apa yang dia yakini. Kalau kita yakin musik haram, wani musik kan? Wani? Gak wani. Sampai saya pernah ada di stasiun Jawa Barat ketika habis taklim di Bogor. Ada anak kecil pak, sama abinya. Nah di stasiun itu pak, nek nunggu kereta datang itu di setel gending-gending, gending-gending. Langsung si kecil, tauhid, kaget. Aku yo gak seneng tapi gak sampai ngono rek. Lo ya kan enggak? Teriak pak, adik-adik tauhid. Apa ini? Tauhid. Suaranya gending-gending. Masya Allah. Karena keyakinan. Nah, saya ulangi lagi. Manusia baik dari sifat, sifat baik dari hati. Berarti untuk memperbaiki manusia, memperbaiki sifat manusia harus diperbaiki. Untuk memperbaiki hati, perbaiki dulu. Itu rahasia indah dakwah Ahlussunnah. Kenapa kok selalu akidah? Saya mau jelas nih. Kenapa kok jangan di situ kuncinya. Nah, ini dua dalil. Nah kemudian sekarang kita langsung bahas, karena hati itu kan ada 3 macam. Yang pertama qalbun sahih. Qalbun sahih, hati yang sehat.
atau kalau dalam bahasa Al-Quran disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ini artinya hatinya orang-orang yang beriman. Yang kedua disebut qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hatinya orang kafir. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah menamakan hati orang kafir ini ada 10 nama. Allah menamakan hati orang kafir dengan apa? 10 nama. Dan nanti satu saat kita akan bahas. Itu hati yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit, dan ini adalah hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang-orang munafik. Sekarang pelajarannya yang kedua, setelah kita bahas tentang anwaul qalb, ya, macam-macam hati. Persoalan yang kedua adalah takrif, pengenalan tentang maridul qalb, mengenal tentang hati yang sakit. Kullu udhun, tiap-tiap anggota badan, min a'dha'il badani, dari bagian-bagian anggota badan, khuliqa li fi'lil khas, li fi'lin khas. Masing-masing anggota badan itu diciptakan untuk tugas secara khusus. Tiap anggota badan ini ada tugas yang harus dikerjakan secara khusus. Ini kita nukil dari dua kitab besar. Yang pertama kita ambil dari kitab Tibbul Qulub yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, dan yang kedua kita ambil dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Menjelaskan demikian. Jadi tiap-tiap anggota badan itu diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas khusus, tiap-tiap anggota badan. Ya. Wa mariduhu, adapun tanda sakitnya anggota badan, bagaimana kita bisa mengetahui anggota badan tersebut sakit? Maka seseorang bisa mengetahui tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Secara global, ayyata'addaru alaihil fi' alladhi khuliqalah, ketidakmampuan anggota badan tersebut untuk melakukan tugas yang mestinya harus dikerjakan. Saya ulangi, tanda anggota badan itu sakit apabila anggota badan itu tidak mampu melaksanakan tugas yang mestinya dia kerjakan. Hatta la yasdirulah minhu, sehingga karena sakit dia tidak mampu mengerjakannya karena sakit. Au yasduru ma'a nau'in minal ittirab, atau dia mampu melaksanakannya namun dalam keadaan kacau hasilnya. Itu tanda-tanda anggota badan tersebut apa? Sakit. Ditandai dengan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas yang mestinya dia laksanakan. Nah, sekarang diperinci satu persatu oleh beliau. Pertama, bagaimana kita melihat bahwa tangan kita sakit? Apa tanda-tanda tangan sakit? An yata'adzaru 'alaihal bats, ketidakmampuan untuk
memegang. Makanya sing tangane loro gak iso gacoki. Ya. Tidak bisa memegang dia. Gacok ono gak iso karena tangannya sakit. Itu tanda sakitnya tangan, tidak mampu melaksanakan tugas utamanya. Yang kedua, maridul ain. Bagaimana tanda sakitnya mata? Apa? Tidak mampu melihat. Makanya kalau melihat sakit itu nggak mampu melihat. Huruf jadi masalah, baca jadi masalah, warna jadi masalah. Duit sih nggak masalah. Saya itu pernah punya teman, ibunya itu buta Pak. Waktu saya ziarah ke rumahnya, si teman ini guyon, orangnya humoris. Ini Ustaz, ibu saya doakan mudah-mudahan sabar. Ini beliau nggak bisa melihat. Sampai nggak bisa melihat toh Bu, dari ini. Oh, harus ngerti kok takon. Tapi aneh Ustaz, nek tak kei duit, iku ngerti. Nek tak kei 20.000, deken kuno, mari dijempok, deken kuno. Nek tak kei 100, rezekimu kok akeh, jare ngono. Sajane ibu iki ku melek apa gak ketok. Itu salah satu mukjizatnya duit. Jadi mata yang sakit itu akan terhalang untuk melihat sesuatu. Tidak mampu menangkap cahaya yang terang. Itu mata yang sakit karena memang fungsinya mata itu untuk melihat. Gak jelas melihat sesuatu. Yang ketiga, maridul lisan, sakitnya lisan. Ditandai dengan apa? Ayat ta'addar alaihi nafq, tidak mampunya berbicara dengan lancar. Tidak mampu berbicara dengan jelas, sakit lisannya. Ya, tidak bisa merasakan sesuatu. Karena lidah ini fungsinya satu untuk berbicara, yang kedua untuk apa? Merasakan rasa-rasa makanan. Makanya kalau jenengan makan kecut, pahit, sudah nggak bisa dirasakan, itu kemungkinan kena corona. Kemungkinan. Ya. Kulit itu fungsinya untuk merasakan sesuatu. Panas, dingin itu terasa. Nek kulit sampean niku sehat, dikai es iku adem, dikai geni iku kerasa panas. Tapi nek ngene tungkae sampean, dikai korean iku mboten panas. Dikasih es pun nggak bisa karena kulit pada tungkak. Ono apa tungkak? Tumit. Itu nggak ada rasa. Maka kalau dibacakan Al-Quran tentang surga tidak tertarik, dibacakan neraka pun tidak tertarik. Kemungkinan hati sudah merasakan kematian dari ancaman. Pernahkah kita rasakan? Orang kalau hatinya itu sehat, Pak, membaca sesuatu yang dibaca dan dihayati itu merasakan sesuatu. Coba ibu-ibu habis guyon-guyon dikasih apa namanya, dijak jalan-jalan, dek nanti setelah kerja ayo ikut jalan-jalan, kamu tak kasih hadiah, mau tak belikan perhiasan. Sowan nyamit amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Doa pernikahan keluar. Sewenang Pak dijak jalan-jalan, bener dibelikan. Setelah itu dijak makan, wis sekarang Umi suka makan apa, sekarang milih makan apa. Tapi ada duit, ada sudah. Terus makan, milih makan yang disukai. Setelah milih, ini Umi, ada yang ingin saya bicarakan. Izinkan saya menikah lagi.
Sing jenenge gurami kucul maneh, Pak. Karena hatinya sehat, isok ngerasakno bahasa. Kalau kita membaca nggak ada reaksi, bisa jadi kita nggak paham dan bisa jadi kita nggak ngurusi apa yang sedang dibicarakan. Betul apa enggak? Kalau jenengan baca berita dan dipenuhi dengan keyakinan, itu pasti terasa. Ada berita si fulan jadi menteri agama, kan heboh toh? Heboh apa enggak? Karena jenengan merasakan. Tapi pernahkah kita merasakan menghirukan ketika membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha? Pernahkah kita baca dengan sebuah keyakinan yang kemudian melahirkan sebuah sikap? Kenapa tidak pernah kita latih ayol ikhwah? Biasa saja kita membaca idza zulzilatil, biasa saja tiap hari kita baca tanpa ada reaksi. Padahal itu berita tentang ancaman dan peringatan dari Allah. Coba kita rasakan. Ini berarti tolabul ilmunya belum sampai pada tahap keseriusan untuk menciptakan ayat itu bakat di dirinya. Nah, inilah waktunya kita membenahi diri. Waktunya untuk membenahi diri. Nah, ini lisan. Jadi lisan kalau sudah mati, nggak bisa merasakan, ini berarti sakit ini. Ya. Kemudian wa maridul badan, adapun sakitnya badan secara global, ayyata'adzaru alaihi harakatahu tabi'i. Ya. Dia tidak mampu menggerakkan sebagaimana tabiatnya. Jadi kalau badan seperti leher, kepala, apa saja yang sakit, maka dia tidak mampu menggerakkan sebagaimana yang dibutuhkan dan tugasnya tersebut. Gak mampu. Itu tanda-tanda sakitnya badan. Maka wa maridul qalb, adapun sakitnya hati. Apa tanda-tanda sakitnya hati? Di antaranya adalah ayyata'adzara alaihi ma khalaqalahu minal ma'rifati billah. Hati tidak mampu melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya hati Allah ciptakan itu? Nah, ini salah penggunaan ini. Salah penggunaan. Dan kita sering menyalahgunakan ciptaan ini. Pulpen itu diciptakan untuk apa? Tulis. Ditulis. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang tidak tepat, rusak yang terjadi. Benar ditulis. Pegangkan pulpen pada anak usia 2 tahun. Dituliskan di mana? Sudah tepat dipakai nulis memang. Tapi di mana dia menulis dan apa yang sedang dia tulis? Lihat hasilnya. Pulang ke rumah masing-masing. Itu karya dari tulisan anak kita. Makanya ini omai kono arek cilik gak ono ceritane tembok wutuh kurang. Ngeten. Dan itu bagian kenikmatan kita, walaupun di situ ada sumpeknya pikiran. Tapi nek jenengan punya anak meneng gak lapo-lapo itu ya masalah, segera diperiksakan. Gak aktif sama sekali, ini masalah. Nih. Maka hati itu apa? Untuk merasakan apa yang perlu dirasakan, untuk merenungkan apa yang perlu direnungkan, untuk memikirkan apa yang perlu dipikirkan. Persoalannya, sudah tepatkah kita menggunakan fungsi daripada hati itu? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam pemilik hati
ketika hati digunakan bukan pada tempatnya. Kita buka bersama surah Al-A'raf ayat 179. Karena sudah Isya, adzan dulu. Nah, silakan. Ya Allah, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kita buka bersama-sama surah Al-A'raf. Ya, ketika hati difungsikan bukan pada tempatnya. Ya. Pada ayat 179 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, hasil dari kesalahan di dalam menggunakan anggota badan ini itu menghasilkan sifat lalai. Ketika anggota badan itu digunakan bukan pada tempat yang tepat. Ya, digunakan tapi bukan pada tempat yang tepat. Maka timbul sebuah kerusakan yang sangat amat besar. Allah jelaskan di dalam ayat ini, Allah mengancam para hamba-hamba yang diberi anggota badan itu, ketika mereka menggunakan anggota badan itu bukan pada tugasnya, bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sungguh Allah akan memenuhi, ya, menyediakan neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Nah, akhirnya ayat berikutnya menjelaskan manusia yang bagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni jahanam itu. Allah sebutkan yang pertama, manusia yang sifatnya disebutkan adalah orang yang memiliki hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti fungsinya hati adalah untuk memahami tentang ayat-ayat Allah. Nih. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, namun mata tersebut tidak dipakai untuk melihat tentang kebesaran Allah. Jadi melihat sesuatu nggak menghasilkan ilmu. Makanya nanti disebutkan seperti seekor binatang, karena tidak menghasilkan sesuatu. Kambing itu kalau melihat rumput, yang dipikir oleh kambing apa? Itu makanan saya, nggak mikir yang lain sudah. Paham ini? Makanya jenengan kalau ngelihat nasi, bukan cuma iki makananku, bukan cuma itu, makanya ada doa. Setelah makan ada doa lagi. Dari mana rezeki ini? Kambing tidak mikir rezeki itu dari mana. Tapi nggak berdosa bagi sang kambing.
Karena kambing. Makanya supaya jenengan nanti tidak ikut dosa, jadi kambing. Allah yarham. Ini loh Pak. Beda yang dipikir. Makanya ada istilah tadabbur alam. Apa fungsinya? Sampeyan rekreasi ku ndolek ya apa tak takon saya. Ayo. Tadabbur alam Ustaz. Masya Allah. Bagus. Cuma harus meningkatkan ilmu, meningkatkan iman. Karena mata seorang manusia ketika melihat itu sambungnya kepada kolbu. Saya dipahami nih Pak. Mata memandang itu sambungnya kepada kolbu. Jenengan sholat terus noleh ke bawah, ketemu tulisan Atlas. Pernah begitu? Pernah, saya juga sering. Komentar, oh ini sarung sudah masyhur. Gajah duduk masyhur. Ngira Wadimor apa? Wadimor. Masyhur. Ndelok sarung kecubung. Iki sarung apa? Komentar ati. Karena enggak masyhur. Dikira murah, padahal ini kecubung iki sing larang, Pak. Kita mengira karena enggak masyhur. Apa sarung kecubung? Enggak bermerek. Begitu kita tanya, nyoba loh, no, sarung kecubung dicawar berapa? 700. Masya Allah. Begitu besoknya sholat ketemu kecubung, mikir langsung, ki sarung larang itu. Itu mata nggak bisa melihat, tidak nyambung ke hati itu nggak bisa. Makanya indahnya Al-Quran, dalamnya Al-Quran, Allah mengatakan kullil mu'minina, katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu absara, untuk menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujam, dan menjaga kemaluannya. Apa korelasinya mata dengan kemaluan? Apa korelasi ini Mas? Mata memandang sesuatu yang disenangi melahirkan syahwat. Seneng hati niku, ngoten. Munafik nek wong lanang ndelok wong wedok terus gak tertarik iku munafik. Sing wedok sampe ndelok opo Mas? Kok ndelok tok. Sing penting ati ini, priksakno bojomu. Gak ada ceritanya laki-laki sehat gak tertarik perempuan tuh, gak ada ceritanya. Jelas ini Bang? Kenapa? Itu syahwatnya. Makanya Allah hubungkan terjadinya perzinaan itu diawali dari apa? Melihat. Makanya nggak usah munafik lah Pak Dewi. Tergantung hati walah. Kucing itu senengane Pak asin Mas. Kucing senengane. Nah, itu makanan pokoknya. Jelas ya? Makanya mari goreng iwak asin, lebokno lemari. Kok kucingnya? Tergantung kucingnya Mas. Ngono Mas. Enggak bisa. Sehingga di antara tanda-tanda sakitnya hati itu ketika dia tidak mampu mengenali Robnya. Satu di antaranya. Ya. Karena fungsinya hati adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengenalan Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau mencari siapa yang harus saya sembah, maka ayat pertama yang Allah turunkan kepada beliau memperkenalkan beliau adalah pengenalan tentang Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pengenalan pertama kali yang Allah berikan kepada Nabi adalah memperkenalkan siapa yang menciptakan dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Pengenalan pertama yang harus dilakukan manusia adalah mengenal Rabb-nya.
Sehingga kalau orang sudah mengenal tentang Robnya, sudah mengenal tentang penciptanya, sudah mengenal sang Allah Azza wa Jal, melahirkan apa? Yang pertama lahirnya mahabbatihi, akan mencintai Allah. Ya. Lahirnya cinta kepada Allah. Yang kedua, wasyuki ila liqaihi, lahirnya untuk rindu bertemu dengan Allah. Makanya saat yang paling bahagia orang yang makrifat kepada Allah saat menjelang sholat, saat melakukan ibadah, akan melakukan ketaatan, itu saat yang paling bahagia bagi orang mukmin. Kenapa? Liqa rabbi, karena dengan ketaatan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang paling bahagia seorang manusia ketika ketemu dengan sang kekasih. Apakah kita sudah merasakan kebahagiaan ketika bertemu dengannya? Ketika mau baca Quran tuh kebahagiaan sudah mendahuluinya. Karena mau ketemu dengan sang kekasih. Bapak Ibu pernah mencintai seseorang? Pernah? Bagaimana ketika akan ketemu dengannya? Nggak usah pura-pura. Dulu kan belum kenal syar'i ya. Ya, nyusep-nyusep sambil bawa kacang. Ya, sampai ketemu di tempat sampah pun gak akan masalah, harum semuanya. Ini saat yang paling bahagia seseorang ketika duduk berduaan dengan sang kekasih. Makanya kalau ada seorang mukmin bertemu dengan Allah tidak merasakan kebahagiaan, ini ada tanda-tanda bermasalah di hati kita. Dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengannya. Tanda-tanda sakitnya hati. Ya Allah. Pun ya, jadi pertama fungsi hati untuk mengenal Allah. Setelah orang mengenal Allah akan lahir yang kedua, mahabbati, cinta akan lahir kepadanya. Kalau sudah cinta, maka yang ketiga adalah apa? Wasyuku ila liqa'ih, rindu untuk ketemu dengannya. Makanya teman-teman yang masih bujang, tolong, barangkali antum kenal dengan seorang akhwat, hati-hati ya, hati-hati. Ini tapi saya nggak pacaran Ustaz, cuma komunikasi syar'i. Piye Mas? Kenal duwe nomor menengai piye rasanya? Kesekso batinmu. Maka otomatis coba nanya, tapi lingkup syar'i. Pagi ukti, jangan lupa waktunya zikir pagi petang. Insyaallah. Ini yang disebut pacaran Islami Mas. Kok jam 8 mengingatkan lagi ukti, waktunya sholat duha. Masya Allah. Bu, setelah jadi sampean tahu deling ngono Bu? Nggak bisa, cinta diem itu nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Kemudian setelah itu apa? Wal inabati ilaihi, kembali kepadanya, segera kembali kepadanya. Wa itharu dzalika ala kulli syahwati. Masya Allah. Dan kalau sudah kenal benar dengan Allah, sudah mencintainya, rindu bertemu dengannya, maka akan mengutamakan semua demi Allah dan mengalahkan kepentingan syahwatnya. Itu tanda hati yang sehat. Maka kalau orang belum mencintai Allah, perhatikan, belum mencintai Allah, itu bukti dia belum mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal seseorang, saya tanya ke antum, antum pernah nggak punya teman yang sangat baik kepada antum? Pernah nggak punya teman yang sangat baik dengan antum? Ada kebaikan-kebaikan yang diberikan pada kita. Lalu teman ini pergi, dan tidak pernah ketemu lagi.
Ketika disampaikan akan pergi, apa yang antum rasakan? Apa? Sedih. Ketika antum ceritakan namanya, udah bertahun-tahun ya, saya dulu punya teman mas baik orangnya. Begitu kita kenal namanya, kita sebut namanya, yang teringat apanya? Setelah melihat kebaikan, apa yang muncul di hati kita? Apa? Mahabbah, kekaguman, kecintaan, takjub kepadanya. Itu lahir di hati. Itu yang disebut wajilat qulubuhum. Bergetar. Itu apa sih makna bergetar itu? Getaran-getaran cinta ketika disebut namanya. Merasa kehilangan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang kita akan bahas secara terperinci. Saya sampaikan secara global di antara tanda-tanda hati yang sakit. Ya. Itu bisa diambil dari beberapa kutaib, di antaranya diambil dari kitab Mawaridul Aman. Ya. Apa di antara tanda-tanda hati yang sakit?
Yang pertama adalah la ya'rifunallah. La ya'rifunallah wa la yuhibbuhu. Mereka tidak mengenal Allah dan tidak mencintainya. Wala yashuku ila liqa'ihi, dan tidak merindukan perjumpaan dengannya. Wala inaba ila tariqihi, dan tidak kembali kepada jalannya. Wattaba'u hawa, dan mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Ini tanda yang pertama apabila hati itu sakit, tidak mengenal Allah, tidak mencintainya, tidak mendukung pertemuan dengannya, dan tidak mau kembali di atas jalannya, dan lebih mengikuti hawa nafsu daripada syariatnya. Ini. Kemudian tanda yang kedua, adalah la ya'rifuhu maridhuhu. Dia tidak mengetahui sakitnya hatinya. Wala yash'uruhu, dan tidak merasakan sakitnya itu. Lijurhil maksiat, disebabkan karena luka-luka maksiat. Ini yang paling mengerikan, Bang. Orang sakit tapi nggak ngerti kalau dirinya sakit. Orang yang sakit tapi nggak sadar kalau dirinya sakit. Ini yang paling bahaya. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang tidak benar, dia tidak merasa salah. Makanya ada seorang ulama mengatakan mali jurhin bimayyitin ilam. Apa? Luka itu tidak terasa sakit bagi orang yang sudah mati. Luka tidak terasa sakit bagi orang yang sudah mati. Insyaallah. Makanya ketika melakukan kesalahan-kesalahan, anteng aja dia. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak benar, kok tidak merasa resah, tidak merasa sedih dengan kesalahan yang kita lakukan, ini tanda-tanda hati kita sedang sakit. Ya. Makanya Allah disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Mari kita lihat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Surat 7 ayat 201. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini orang bertakwa. Jadi kalau orang itu hidup ketakwaannya, hidup keimanannya, hidup ilmunya, ketika akan dibayang-bayangi pikiran jahat ya dari syaitan, maka dia segera ingat kepada Allah. Dan kalau sudah ingat kepada Allah dengan ilmu dan imannya, dia bisa melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Makanya salah satu target Ramadan, sebentar lagi kita masuk Ramadan, apa Pak? Wadifatul maklufat,
Membebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu hakikat saum. Membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Dalam persoalan berikutnya, maukah kita meninggalkannya? Itulah hakikat puasa. Nek wis ngerti iki gak apik, iki elek, kok gak ditinggalkan? Terus di mana letak pengendalian kita di dalam puasa ini? Makanya tidak heran kalau ada orang berpuasa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sempat menemukan Ramadan, tapi sifat tidak berubah. Dia tidak memahami hakikat puasa. Karena salah satu target daripada puasa, la'allakum tatakun, terbentuk jiwa yang bertakwa. Nah, jiwa yang bertakwa itu ngerti tempat kesalahan dirinya ini. Dan itu yang paling berat, Pak. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Karena kebiasaan itu disenangi oleh hatinya. Jelas ini? Jelas, Pak? Nah, nanti masuknya, Pak, masuknya kebiasaan yang nggak baik itu dari perkara-perkara mubah. Hal-hal yang boleh, olahraga, boleh apa enggak? Boleh. Tapi mari olahraga gak mulai-mulai bojo ngenteni, Pak. Ngono lho. Paham ini? Akhirnya pekerjaan rumah banyak yang terbengkalai dengan itu. Nah, jelas ini? Mungkin ada yang hobi bulu tangkis, jangan tersinggung yang bulu tangkis. Enggak masalah yang bulu tangkis. Nah, ustadz saya dulu itu bagian dari orang bingung. Omar dikek no karep kek no maneh. Nek dikek sailah mari. Sampe newangi mempeng. Terus dikek dubualan di pelayu gak gelem trimo, balik no maneh kok cek laler kae iki sampe. Kayak cek kayak sai mari. Gak tulinan sendiri, Pak. Sama dengan sepak bola. Daripada satu direbut wong, kamu nyekel bola sendiri-sendiri kan enak. Gak royokan koyo ngono kuwi. Wong sampean senengane royokan. Bal situk diberwong rolas. Ternyata dia sendiri gak mau bawa sendiri, kayak no wong. Begitu direbut wong, direbut maneh. Ah bingung tuh sampean. Mending tuku bal situk anteng menan. Duh. Guyon, Pak, guyon. Intinya boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Nah, jenengan olahraga biasanya jam berapa kalau malam? Jam 8 sampai jam berapa? Hah? Nggak, cuma nanya aja. Sampai jam piro ngono lho. Nah, diukur nanti, diukur. Tahajudnya bagaimana? Witirnya bagaimana? Ya. Terus anak-anak biasanya dengan siapa? Kapan jenengi menemani anak-anak tidur mengajarkan ayat kursi? Kapan? Aku gak buyarnya bulu tangkis mulu ya, ora. Enggak, silakan olahraga. Yang punya kesempatan bagus kok. Tapi mengenal waktu. Ya, mengenal waktu. Iki ibu-ibu cocok. Soalnya ibu-ibu saya ngomong gak mempan, ngetokno dalil. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Masya Allah. Hadis sahih. Hadis. Masya Allah. Makanya tukarannya wong ngaji ku repot. Ya, jadi maksiat yang tidak terasa itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus kita lakukan, itu masuknya dari perkara-perkara mubah. Jelas ini? Makanya kita simak nasihatnya Imam Ibnul Mu'taz. Apa kata beliau? La tahkiranna saghiratan. Jangan kau sepelekan dosa-dosa kecil. Kenapa? Fa innal jibal minal haso. Gunung yang besar itu karena kerikil-kerikil yang kecil. Dosa tidak dianggap kecil oleh Allah kalau dilakukan terus menerus. Nah, makanya
Saya minta tolong bapak-bapak ya, seminggu dijatah untuk istri mendampingi tidur, yang berikutnya ayahnya mendampingi tidur sambil diajarkan adab-adab tidur. Saya ngajari adab-adab siapa biasanya? Ustadzah. Terus bapaknya tugasnya apa? Hah? Golek duit. Syok. Iku jawabannya padha karo enggak tahu ngaji blas. Jawabannya ngono kuwi. Wong lanang tugasnya ndolek duit, tugasnya jawabannya enggak pernah ngaji begitu. Sementara kalau kita lihat hadis-hadis dan ayat-ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala? Ya, tolong dikondisikan ya. Yang ketiga, tanda-tanda hati yang sakit apa? La ya'lamuna ala jahlihi, tidak mengetahui tentang kejahilannya, wala yasuru maridhi, dan dia tidak merasa sakitnya, tersiksanya dari kejahilan itu. Karena kebodohan itu membawa siksaan-siksaan dalam hidup. Apa siksaan-siksaannya? Ad-dayyiq, kesempitan hati. Siksaan orang-orang jahil yang Allah berikan kepadanya adalah ad-dayyiq, hatinya sempit. Nah, dari hati yang sempit inilah pola pikirnya pun menjadi sempit. Ketika pola pikir sempit, wacana sempit, hati sempit, ngelihat masalah jadi apa? Jadi ruwet Pak hidup ini gitu. Jadi ruwetnya hidup sebenarnya bukan dari masalahnya, tapi dari apa? Nah, cara pandang kita melihat masalah itu, kesempitan hati. Makanya wong niku nek ciut pikirane, ciut atine, ndelok masalah niku cupet Pak. Ngerti cupet? Dikandani emoh. Gak oleh ngono niku, gak perlu. Wis pokoke ngene. Hasilnya kayak ngono kuwi. Jadine wong niku pengkuh. Cengkal. Gregetno. Lho kene mboten. Tidak dengan orang yang wacananya luas. Ono masalah diskusi. Iki apa Mas? Kira-kira rencananya kayak apa? Wong nek pikiran sempit, Pak. Masalah hukuman tadi ruwet, Pak. Ngomong sak ngomong salah paham, tersinggung. Makanya kadang-kadang dewangi ngalah. Wes timbangan itu karena sak karepmu. Iya. Wong saya sering menangani kasus-kasus. Lah wong tukaran hebat gara-gara apa? Bangun omah kate ngecat, gara-gara cat itu tukaran. Dicat apa, Mas? Ijo dik seker. Opo Mas ijo? Sing cering ngono lho, apa cering iki? Lah wong wedok-wedok iku senengane apa? Sing cering apa kuwi? Apa oren ta apa? Padhe oren wis karepmu gara-gara chat. Terjadi apa ndak ngeten iki? Bisa terjadi. Makanya ibu-ibu jangan cuma kudunge tok sing ngombo, atimu ambakno. Apa artinya kudung sampe nombone atimu ciut? Aja usah kasih tak gebuki sampe. Wacana, makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam konsep menghadapi kesulitan hidup, ruwetnya perjalanan dakwah, kesimpulannya dikatakan Rabbis rahli sadri wa yassirli. Itu satu paket, Pak. Satu paket. Ya Allah, lapangkan hati saya, mudahkan urusan saya. Berarti konsep kemudahan urusan itu dari apa? Kelapangan hati. Nek wong pikiran jebar, enggak ono masalah ribet-ribet niku. Enggak ada. Makanya kalau bangun rumah, di model apa? Terserah. Sampeyan gak duwe keinginan, engko keinginan gak cocok, tukaran maneh. Wis terserah, aku model apa cocok. Sing penting kok kena dinggoni.
CT, warna taku suka semua warna tak gitu. Enak guys. Warna hijau, monggo, wis monggo. Oh, masalah cat kok digawe tukaran. Insyaallah. Jadi problem di omah kadang-kadang duduk masalah gede, Pak, cilik. Iya. Saya pernah menyaksikan misah orang tangkar hebat gara-gara apa? Kunci keteleset. Gak cocok karo masalah Pak. Kunci keteleset. Tapi cocok ngoten lho, memang cocok gitu loh. Ngamuk itu cocok. Jadi pulang dari napa? Rekreasi ceritanya. Mari ngoten gremes itu oma, udane ngrecek. Ndoleki kuncine lawang niku gak apa jenenge? Pager ndak ketemu kunci. Sampeyan gawa. Sapa? Wong tak kene awakmu. Enggak sampeyan gawa niku. Kok niku pikun lho gara-gara itu, Pak. Soale wis kloncong ngono lho. Makanya jenengan ngeten iki kudu paham kalau kajian itu. Terjadi pertikaian iku wis gak kenal nggon Pak nek wong ngono kuwi. Kate mangan di warung terminal iso tukaran ning kono keturutan. Gara-gara sempitnya pola pikir. Pola pikir. Makanya padha ngajine durung mesti atine longgar, durung mesti. Wong ini pengalaman, Pak. Pengalaman ngedepi kasus maksudnya. Aja suudon, kamen malah ciut hati sampean. Naik mobil dari safar. Istri bilang, "Ya, mumpung di sini ada warung terkenal, gak makan." Nah. Logis ya? Logis apa ndak? Logis. Jari sing lanang, engko ae cedek omah kono ndek kono engko ono cedek omah. Soalnya aku nek nyopir wareg ngantuk, padha logis ta? Cuma karepe sing etok gak diturutu. Ngono iku gulune wis mekar, Pak. Gondok ngoten niku. Tak delok tak rungono nggih kendaraan mesti ngamuk sing etok. Gak litok. Ngono iku wis noleh nang njaba wis gak ndelok kendaraan ngarep ngoten. Ngeten lho. Qadarullah ngono lho ngoten lho. Perjalanan macet. Begitu macet sing lanang guneman. Dungarene kok macet. Sing wedok iku noleh enggak, watuk enggak. Batin ku gondok temen. Nek ceketer kan. Kan sepele banget. Tapi jadi masalah ini. Ini kan kebiasaan yang tidak baik, yang tidak boleh ada dari seorang muslim maupun muslimah. Tidak tercapainya harapan itu sebuah ujian bagi kita. Masa diuji gagal mangan rawon sampai puri koyo ngono kan gak cocok. Masa gara-gara gak dijak mangan Allah menurunkan laknatnya kan gak seimbang toh. Halo? Cari sing lanang gak oleh kok ngene iku ngarep dilaknat. Ya sampean gak nuruti karepe wong wedok. Ngono jaline. Repot padha ngaji sunai. Duwe hadis, sing situk hadis mutawatir, sing situk mutafakun alaih. Jadilah ngamuk ya, Pak, ya Allah. Betapa sempitnya pola pikir kita melihat masalah ini. Makanya luaskan pikiran kita, jernihkan hati kita, semua masalah akan terasa ringan dan jadikan hadapi nanti. Persoalannya di situ, Pak. Insyaallah. Sudah ya? Jadi yang ketiga tidak merasa apa? Tidak mengetahui tentang kejahilannya, dia tidak merasa tersiksa dengan kebodohannya. Ya, sehingga menjadikan sempitnya pola pikir dan itu siksaan bagi dirinya. Itu bagian dari azab Allah Ta'ala diberikan kepada hamba-hamba yang jahil. Ya, na'udzubillah min syarri dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, tanda-tanda hati yang sakit adalah meninggalkan makanan yang bermanfaat, memilih makanan yang beracun. Artinya apa? Meninggalkan amalan-amalan yang merupakan ketaatan pahala ampunan bagi dirinya, lalu melaksanakan amalan-amalan yang membawa mudarat bagi dirinya.
Makanya kalau kita punya program mengisi kegiatan-kegiatan harian kita, pastikan itu tidak membawa mudarat kepada agama. Ya, tidak membawa mudarat. Ustadz Zainal Abidin pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya mancing? Jawabnya, Anda juz amma sudah hafal apa belum? Loh Ustadz, saya tanya hukumnya mancing. Iya, saya tahu. Saya cuma nanya, sampean sudah hafal juz amma belum? Belum. Lah juz amma durung hafal kok bermancing jadinya. Kok sih kober deh sampean mancing itu minimal perang jam sampean. Hah? 1 jam itu mancing dulinan Pak itu. 1 hari Pak. Sehari. Dibelani kayak demikian. Juz amma enggak nambah-nambah. Ya Allah. Awas ya. Ini. Contoh apa? Seperti keengganan sebagian besar kaum muslimin ini untuk mendengarkan Al-Quran, untuk membacanya. Perhatikan ya. Enggan untuk membaca Al-Quran. Apa alasannya? Bukankah Al-Quran itu merupakan keutamaan kita baca, kita dapat pahala yang besar. Allah memberikan obat kesehatan kepada hati kita. Ya. Dan begitu sulit kita membaca berulang-ulang tentang Al-Quran. Tetapi membaca berita, mendengarkan berita, mengulang-ulang berita, kebutuhan seorang muslim kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kepada berita. Sementara berita itu sendiri pun belum tentu benar, tapi kita hobi sekali mendengarkan berita. Bandingkan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca risalah, membaca sejarah, membaca kisah, membaca hadis dengan membaca berita. Bandingkan, seimbang banget enggak waktunya. Tanda-tanda hati yang sakit, memilih sesuatu yang beracun, meninggalkan yang bermanfaat. Dipahami nih? Diukur gitu. Makanya kita nggak khatam-khatam baca Quran, baca hadis nggak pernah gitu. Ngapalkan nambahkan hadis nggak pernah juga. Coba diagendakan. Kenapa? Karena kita lebih memilih sesuatu yang nggak ada bermanfaat. Ya, makanya tolong kurangi berita-berita itu ya, kurangi. Itu menambah racun-racun pada pikiran kita, menimbulkan was-was, menimbulkan kebencian. Dan belum tentu berita yang disampaikan itu benar. Dan kita tahu itu Pak, tapi tetap dijalankan. Saya sudah menulis sebuah risalah, sampai kapan kelalaian ini akan berakhir, dan kapan kita akhiri kelalaian ini. Itu yang keempat. Yang kelima, hati yang sakit, hati yang tidak merasakan kesedihan ketika kehilangan amal-amal hariannya, kehilangan wiridnya, kehilangan amal solehnya, hilang, dia tidak merasa sedih. Itu tanda-tanda sakitnya hati. Makanya dengan adanya pembahasan ini, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seharusnya seorang muslim itu punya amalan-amalan harian, sehingga nanti kalau dia punya hilang itu tahu, saya punya tapi hilang. Tapi kalau kita nggak punya, hilang tiap hari pun nggak tahu. Kenapa? Karena nggak punya sesuatu. Banyak ulama-ulama dulu itu terjadwal hari-hari itu, Masya Allah. Hari ini jam sekian, waktunya apa, jam sekian, itu terjadwal dengan baik. Sehingga nanti kalau ada hari yang kehilangan amal tersebut, itu tahu, itu loh, itu tahu. Sehingga kalau hilang pada hari itu, contoh Quran, sudahkah kita komitmen untuk tidak ada hari kecuali ada Al-Quran, tidak ada hari ada sedekah.
Tidak ada hari, ada hadis yang saya baca. Sehingga kalau besok ada satu hilang, itu kita tahu. Hari ini tadi sedekah belum saya lakukan. Teman-teman ada yang bercerita manfaat kenceleng harian itu akhirnya memancing kita. Kalau hari itu belum bersedekah, kayaknya nggak enak. Tapi kalau kita aman-aman saja nggak sedekah, ini ada masalah. Tanda-tanda sakitnya hati. Yang keberapa? Yang kelima tadi. Apabila kehilangan amalan harian, mereka tidak merasa bersedih hati. Yang keenam, hati yang sakit adalah hati yang tidak merasakan lezatnya ibadah. Salat tidak merasa lezat, tilawatil Quran tidak merasa lezat, taklim tidak merasa lezat. Makanya di situ letaknya kenapa kita gampang bosan beribadah, karena tidak ada kecintaan untuk merasakan kelezatannya. Roh ibadahnya tidak ada. Roh ibadahnya tidak ada. Makanya gampang bosan lah kita. Sehingga kita belum menjadi generasi-generasi yang kecanduan untuk beribadah. Belum menjadi generasi-generasi yang kecanduan untuk beribadah. Sehingga kalau orang sudah merasakan kecanduan terhadap ibadah, itu merasakan lezatnya ibadah. Ketika ibadah tidak ada kelezatan, baru merasakan kesedihan. Kenapa tidak bisa merasakan lezatnya ibadah? Makanya lidah yang sakit tidak bisa merasakan manisnya gula. Lidah yang sakit tidak merasakan pahitnya empedu. Hati yang sakit tidak bisa merasakan lezatnya ketaatan, lezatnya iman. Tidak bisa merasakan. Makanya ketentraman dipertanyakan di sana. Masya Allah. Coba jangan lihat anak-anak kalau nangis yang sudah kecanduan game itu, obatnya mung siji, Pak. Dikai game, dikai HP, menengklep. Karena kecanduan dia. Jadi yang menenteramkan itu sesuatu yang dicintainya. Ketentraman itu di sana, kebahagiaan itu di sana. Tumak ninanya kolbu itu di sana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Dan masih banyak lagi ayol ikhwah. Di antara tanda-tanda sakitnya hati banyak sekali. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya untuk memperhatikan dan mengevaluasi kolbu kita. Salah satu dimatikan. Jadi salah satu kewajiban seorang muslim adalah apa? Memperhatikan keadaan hatinya. Dia harus memperhatikan kondisi-kondisi hatinya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Turun imannya, turun naiknya iman, turun naiknya ketaatan, tambah berkurangnya ketaatan itu betul-betul diperhatikan. Itu kalau kita ingin menjaga kondisi kolbu kita. Ya, makanya para sahabat merasakan sedikit, merasa dirinya munafik. Merasa ini sedikit, merasa dirinya sudah terjerumus dalam kerusakan. Kenapa? Karena mereka selalu mengawasi kondisi hatinya. Dan ini yang harus kita biasakan di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.